Novanas Norimana. Saya Kepala Puskesmas Pokaromati. Ya, kalau berbicara vaksin aman atau tidak, kita rasa kalau sampai RI1 sudah suntik berarti pasti dia aman, nggak halal. Ya, karena vaksin tidak mungkin disuntik apalagi buat RI1. Jadi pasti dia aman dan kehalalan sudah ini dengan dari MUI. Ya, berbicara tentang vaksin corona ini kan adalah penyakit yang baru. Penyakit yang baru ini bukan hanya soal Indonesia atau Maluku, tapi di dunia. Jadi memang efektifnya masing-masing vaksin ini bervariasi dan memang kita belum tahu terlalu bahwa ini berapa lama dia punya masa efektifnya. Sementara Indonesia ini yang baru ada nih Sinovac dan AstraZeneca, ya. Kalau perbedaan Sinovac dan AstraZeneca sebenarnya dari cara pembuatannya, ya. Kalau Sinovac yang saya tahu itu dia diambil dari kuman yang sudah mati, nah diolah menjadi vaksin. Kalau AstraZeneca ini kuman yang dilemahkan. Ya, memang efek samping yang ditimbulkan itu berbeda, ya. Kalau untuk Sinovac rata-rata kebanyakan itu lapar, ngantuk, ya. Nah, tapi kalau untuk AstraZeneca rata-rata dari orang yang disuntik itu biasanya dia punya efek dalam 5 sampai 6 jam ke depan dari suntik. Dan rata-rata suntiknya efek samping yang ditimbulkan itu mungkin ada demam atau mungkin ada mual. Makanya setelah vaksin selalu kita kasih obat anti demam, anti mual untuk yang bersangkutan. Dan setelah 1 hari 2 hari biasanya selesai, tidak ada masalah lagi. Yang penting istirahat yang cukup. Yang pasti istirahat yang cukup, minimal tidur 5 sampai 6 jam. Ya, 5 sampai 6 jam istirahat yang cukup. Sarapan atau makan pagi sebelum datang ke tempat vaksinasi. Karena pengalaman beberapa orang yang pisah itu bukan karena, tapi karena pas dicek tidurnya cuma 1 jam atau malah kadang tidak tidur atau tidak makan. Yang penting istirahat yang cukup, sarapan sebelum datang. Dan yang terakhir sebenarnya berpikir yang positif. Positif thinking itu penting. Kadang-kadang kalau ketum terlalu takut, pada akhirnya yang sehingga ada apa-apa yang jadi muncul dalam ketum punya diri. Keluhan akan banyak setelah itu biasanya. Jadi gini, dosis pertama dikasih itu untuk memicu munculnya antibodi dulu, ya. Nah, setelah antibodi mulai ada dalam tubuh, nah yang kedua ini untuk lebih biar antibodi menjadi lebih maksimal, jadi ditingkatkan lagi sebenarnya. Jadi kalau seperti AstraZeneca, Sinovac, dia akan antibodi akan secara maksimal pada hari ke-28 dari penyuntikan pertama. Tapi kalau AstraZeneca kan 8 sampai 12 minggu, ya. Nah, pada minggu-minggu itu dia setelah ketemu booster yang kedua, itu dia akan terus meningkatkan antibodi dalam diri orang tersebut. Dia tidak akan diberikan suntik kedua jika memang ada punya reaksi alergi yang berat, ya. Nah, tapi kalau cuma demam atau mual, ngantuk, itu tidak apa-apa sebenarnya. Dan kalau orangnya biasanya pada penyuntikan kedua, orang ada punya problem, dia tidak sakit dalam 1 minggu sebelum penyuntikan kedua, dia bisa disuntik. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita sekarang gini, kalau dia dosis pertama dengan Sinovac, dosis keduanya akan tetap dengan Sinovac. Dosis pertama dengan AstraZeneca, tetap akan suntik yang kedua dengan AstraZeneca. Jadi tidak pernah beda. Memang itu sering menjadi pertanyaan. Jadi karena pada waktu Sinovac, pada waktu AstraZeneca masuk, orang yang mau datang booster atau suntik kedua, ini betul suntik dengan apa? Tetap dengan Sinovac, karena sudah pernah di Sinovac. Karena dia bahannya sama gitu kan. Kalau bahan beda berarti sama itu mungkin beda hal yang lain lagi gitu sebenarnya. Jadi setelah orang divaksin, sebenarnya dia tetap normal seperti biasa sebenarnya, ya. Mungkin kalaupun ada efek-efek samping, demam atau mual, itu kan selalu kita berikan paracetamol, antasida, ya. Dan setelah itu dia efek yang disebut KIPI itu biasanya dalam 24 jam dari pertama kali penyuntikan. Nah, kalau efek langsung yang nyata itu dalam setengah jam. Makanya kenapa pada waktu suntik duduk dulu selama setengah jam,
Kalau tidak ada efek langsung berarti dipantau selama 24 jam. Nah, kalau tidak ada efek berarti tidak ada masalah dengan vaksin itu. Memang pasti dari sekian banyak orang pasti ada yang punya efek, ya. Dari sekian orang ada yang mungkin mual, demam sampai 2 hari, tapi tidak semua orang seperti itu. Kembali tergantung masing-masing orang. Mungkin karena vaksinasi ini bukan berarti seseorang akan bebas dari terkena COVID ini, ya. Perbedaannya begini, seseorang yang sudah divaksin mungkin pada saat dia terkena, dia tidak akan efeknya sampai berat, mungkin batuk pilek atau hal-hal yang ringan. Tapi kalau dia tidak divaksin, dia mungkin sudah dirawat di rumah sakit dengan ventilator. Jadi ada sedikit kekebalan daya tahan tubuh dalam diri dia untuk jadi efeknya lebih ringan. Jadi bukan berarti dia bebas dari vaksin, COVID tidak. Dia tetap bisa terkena. Makanya kenapa selalu dianjurkan meskipun divaksin tetap menegakkan prokes, menggunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, segala hal. Karena tetap dia bisa terkena. Itu hoax sebenarnya. Kita bicara chip ini kan vaksin yang masuk di kita punya tubuh itu kan 0,5 mili. Chip sekecil apa yang masuk di situ? Dan lewat jarum suntik. Ada yang malah hoax bilang begini, tentara di mana tuh disuntik vaksin tertentu 10 tahun ke depan mereka mulai gangguan emosi, gangguan segala macam, itu hoax sebenarnya. Ya, sebenarnya untuk menangkal hoax sebenarnya jadi memang ini untuk vaksinasi COVID ini hal yang baru. Ini tantangan buat orang kesehatan. Dalam arti bahwa gimana kita meyakinkan masyarakat bahwa ini kita perlu untuk kita punya kesembuhan. Gimana kita bisa menciptakan herd immunity, ya, kekebalan kelompok, ya. Kalau ya tetap dengan sosialisasi tetap dan tetap untuk pendekatan secara persen buat masyarakat. Sosialisasi kita lakukan lewat gereja, lewat masjid, lewat kelompok-kelompok masyarakat, ibadah-ibadah atau pengajian-pengajian tetap kita lakukan. Tapi memang masyarakat sekarang adalah masyarakat milenial memang. Mereka lebih percaya dengan internet, mereka lebih percaya dengan berita-berita yang belum tentu benar. Tapi kembali buat ketong, gimana ketong bisa bersama dengan dong? Kalau kita sayang orang tua, anak-anak, orang tua yang punya sakit, kita harus divaksin. Apalagi Anda dan saya dan teman-teman yang lain, kita punya aktivitas banyak di luar. Kalau kita sehat, kita bawa penyakit itu, kita pegang tempat yang tepat orang. Nah, pada saat kita pulang, kita pegang, kita mungkin tidak bersentuhan dengan orang tua, kita mungkin tidak bersentuhan dengan anak-anak, tapi saat kita pegang sesuatu barang, entah HP misalnya, lalu orang tua pinjam HP, coba mama pinjam HP, nah, lalu mama pegang tangan masmu dan mama terkena, itu kira-kira salah siapa? Jadi berbeda kalau ketemu saya orang tua lebih ketemu vaksin. Apalagi kita yang punya aktivitas di luar. Dan itu yang selalu kita tekankan buat orang yang menolak. Kita bilang, beta saya paksa dong, tapi kalau dong saya dong punya orang tua, saya anak-anak yang masih kecil, saat keluarga yang punya penyakit komorbid, kita divaksin untuk menyelamatkan orang lain.